Apa itu biaya? Biaya merupakan suatu faktor penting yang menjamin kesuksesan perusahaan untuk bersaing di pasar. Oleh karena itu, menghitung suatu biaya dengan tepat adalah menjadi keharusan suatu perusahaan. Karena memperhitungkan biaya dengan tepat merupakan dasar bagi perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Datuk tahun 2019. Pendapat tersebut diperkuat lagi dengan pernyataan, biaya merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dalam berbagai hal seperti pengambilan keputusan, evaluasi, dan perencanaan perusahaan. Sehingga konsep biaya dan pemahaman mengenai biaya dalam perusahaan itu sangat penting. Siswanti tahun 2016. Menurut Prawironegoro tahun 2005 menyatakan biaya ialah kas dan setara yang dikorbankan untuk memproduksi atau memperoleh barang atau jasa yang diharapkan akan memperoleh manfaat atau keuntungan di masa mendatang. Biaya termasuk dalam kategori harta atau aset. Misalnya suatu perusahaan membeli peralatan bisnis, gedung pabrik, mesin-mesin, gedung kantor, peralatan kantor, dan sebagainya, maka peralatan bisnis tersebut masuk kategori harta tetap atau fixed asset. Dan bila suatu perusahaan menjalankan proses bisnis, maka barang atau jasa itu masuk dalam kategori harta atau aset. Biaya produksi. Menurut Hidayat dan Halim, biaya produksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berkaitan dengan fungsi atau kegiatan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk jadi yang punya nilai jual. Sedangkan menurut Perkasa dan Sujan, biaya produksi yaitu biaya-biaya yang digunakan perusahaan untuk mengubah bahan baku material menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. Produk adalah output berwujud suatu organisasi, biasanya disebut barang. Menurut Sodikin dalam Undang, biaya produksi merupakan biaya yang diperlukan untuk memperoleh bahan baku mentah dari pemasok dan mengubahnya menjadi produk selesai yang siap dijual. Sedangkan menurut Munawir dalam Johan dan Muhanas, biaya produksi merupakan biaya yang berkaitan dengan pengolahan, manufaktur, atau mengubah bahan baku menjadi barang siap jual atau dikonsumsi, maupun biaya pelaksanaan atau pembelian jasa atau layanan. Menurut Samrin, dalam Supriyadi tahun 2016, biaya produksi diklasifikasikan sebagai berikut, yakni pertama biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku yakni biaya untuk pengadaan bahan baku yang akan digunakan untuk memproduksi produk dalam satuan moneter atau uang, menurut Nainggolan dan Fatimah 2020. Definisi lain mengenai biaya bahan baku yaitu pengorbanan sumber daya ekonomi yang diukur dalam satuan unit uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu di masa depan atau yang akan datang, menurut Rustami et al. 2015. Indikator dari biaya bahan baku yakni dapat diperoleh melalui pembelian lokal, pembelian impor, atau dari pengolahan sendiri, menurut Rustami et al. 2014. Biaya bahan baku terdiri dari beberapa dimensi atau indikator, yaitu sebagai berikut menurut Salim dalam Sarwanti et al. 2017. Yang pertama ada biaya kebutuhan bahan baku, yang kedua ada pembelian bahan baku, yang ketiga ada persediaan bahan baku, dan yang terakhir keempat ada biaya bahan baku habis digunakan dalam produksi. Biaya bahan baku memiliki dimensi atau indikator lain, yaitu harga pembelian pada sejumlah bahan baku ditambah dengan biaya angkut, menurut Sujarwini 2015 dalam Amalia et al. 2021. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Menurut Nainggolan dan Fatimah, biaya tenaga kerja langsung adalah upah atau gaji yang dibayarkan kepada siapa saja yang bekerja dalam perusahaan atau organisasi. Sedangkan menurut Nahagiani, biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah yang berhubungan langsung dengan produksi. Pernyataan lain mengenai biaya tenaga kerja langsung, Firdaus dan Wasilah dalam Rahmawati mengartikan biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang diidentifikasi dengan suatu kegiatan atau proses tertentu yang diperlukan untuk menyelesaikan produk dari perusahaan. Menurut Amelia et al., dimensi atau indikator pada biaya tenaga kerja langsung terdiri atas jumlah tenaga kerja langsung ditambah dengan upah tenaga kerja tidak langsung. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang di luar dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dimensi atau indikator biaya overhead pabrik adalah terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan, penghapusan aktiva produktif, serta biaya lainnya yang masih berkaitan dengan operasional perusahaan. Selanjutnya ada dimensi atau indikator pada biaya overhead pabrik. Menurut Mulyadi dalam Melayu 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya bahan penolok, biaya yang komposisinya kecil jika ditelusuri di akhir produk yang dihasilkan tetapi berperan dalam menyelesaikan proses produksi. Yang kedua ada biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan serta perawatan atau pemeliharaan mesin, kendaraan, perkakas, bangunan pabrik dan peralatan pabrik lainnya. Yang ketiga ada biaya tenaga kerja tidak langsung, seperti upah yang dibayarkan kepada karyawan pabrik secara fisik tidak berhubungan dengan proses pembuatan produk. Yang keempat ada biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, biaya yang timbul dengan adanya depresiasi atau penyusutan yang diakibatkan penggunaan dan waktu sehingga pada aktiva tetap tersebut mengalami penurunan penilaian. Yang kelima ada biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, biaya yang terjadi karena adanya kesengajaan memproteksi demi keamanan. Goal perusahaan atau tujuan perusahaan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Goal atau tujuan perusahaan yaitu suatu target yang sifatnya kuantitatif. Pencapaian target tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan kinerja perusahaan. Gunawan tahun 2017. Definisi lain dari goal perusahaan menurut Matondang tahun 2021 yakni goal perusahaan berhubungan erat dengan customer relationship management. Bagaimana perusahaan membangun kepercayaan antara perusahaan dengan konsumen sehingga perusahaan dapat dipercaya oleh konsumen. Dengan hasil perusahaan yang telah dipercaya konsumen, perusahaan dapat memproduksi produksinya dengan stabil dan minim terjadinya kerugian yang dialami perusahaan. Sebaliknya dengan itu, perusahaan mendapatkan keuntungan yang stabil sehingga tercapainya goal perusahaan. Umumnya, tujuan utama atau goal dari bisnis perusahaan itu adalah untuk mendapatkan keuntungan, profit atau laba. Keuntungan atau biasa disebut profit adalah hal yang mutlak bagi perusahaan untuk memperolehnya guna mempertahankan kelangsungan operasional perusahaan tersebut. Jadi tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan profit, pendapatan atau keuntungan agar perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ada banyak sekali cara atau strategi yang dilakukan untuk tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Perusahaan yang ingin memperoleh keuntungan harus punya produk yang bisa ditawarkan atau dijual kepada masyarakat. Untuk menghasilkan produk, perusahaan harus punya sumber daya
sewa tanah, mesin, tenaga kerja, modal, bahan baku, dan sebagainya yang dibutuhkan untuk membuat atau menghasilkan produk tersebut. Pengaruh biaya bahan baku terhadap goal atau tujuan perusahaan. Biaya bahan baku berpengaruh terhadap goal perusahaan. Hal ini karena pada biaya bahan baku merupakan suatu biaya dikeluarkan perusahaan guna menciptakan atau membuat produknya. Dimana jika semakin tinggi biaya bahan baku langsung yang dikeluarkan perusahaan, maka akan menyebabkan peningkatan harga pokok penjualan, dan hal ini akan mengakibatkan menurunnya laba usaha pada perusahaan. Biaya bahan baku berpengaruh terhadap goal perusahaan dengan menggunakan peningkatan untuk laba perusahaan, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang positif serta secara signifikan mempengaruhi goal atau tujuan perusahaan, serta perusahaan dapat meningkatkan kembali kualitas produk tersebut untuk meningkatkan tercapainya goal atau tujuan perusahaan. Pengaruh biaya tenaga kerja langsung terhadap goal atau tujuan perusahaan. Biaya tenaga kerja langsung berpengaruh terhadap goal perusahaan. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk dibebankan pada biaya tenaga kerja yang timbul akibat proses produksi seperti gaji karyawan. Jika biaya tenaga kerja langsung semakin tinggi, maka akan mengakibatkan harga pokok penjualan meningkat dan pada akhirnya mengakibatkan turunnya laba kotor. Biaya tenaga kerja langsung mempengaruhi goal perusahaan. Pada perusahaan, biaya tenaga kerja langsung harus diperhatikan dan dipersiapkan sehingga biaya tenaga kerja langsung yang diberikan mendapatkan kualitas barang yang diharapkan oleh perusahaan dan konsumen, sehingga konsumen akan terus mempercayai produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Pengaruh biaya overhead pabrik terhadap goal atau tujuan perusahaan. Biaya overhead pabrik memberikan pengaruh terhadap goal perusahaan, di mana pada biaya overhead pabrik merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat produksi. Dengan meningkatkan biaya overhead pabrik, maka produksi akan ikut meningkat. Maka biaya overhead pabrik memberikan pengaruh secara signifikan terhadap goal perusahaan serta adanya biaya tambahan saat produksi berlangsung. Biaya overhead pabrik mempengaruhi goal perusahaan. Biaya overhead pabrik dapat menyebabkan ketidakefisienan pada suatu perusahaan. Maka dari itu, pada biaya overhead pabrik perlu dilakukannya pengendalian serta perencanaan biaya yang sangat efektif. Cara yang dapat digunakan dengan melakukan analisis selisih BOP. Dalam analisis ini kita dapat mengetahui bahwa perusahaan memiliki selisih keuntungan atau kerugian. Maka perusahaan dapat menghasilkan kualitas yang lebih baik pada produk dan mencapai goal. Kesimpulan dari materi ini adalah pada perusahaan, biaya merupakan hal yang sangat krusial dan mengambil peran yang sangat besar. Maka dari itu, pengolahan biaya serta penempatan biaya merupakan hal yang sangat penting. Dapat disimpulkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik mempengaruhi akan goal atau tujuan perusahaan. Sehingga jika biaya-biaya tersebut tidak seimbang, perusahaan akan mengalami kerugian dan terkendalanya mencapai goal atau tujuan perusahaan tersebut.